Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami terkait potensi pengolahan limbah daun teh sebagai bahan baku biomasa dengan prinsip kilang hayati. Berikut adalah anggota kelompok kami, ada Anita Ramadhani, Misal Albertin, Sidiki Faras Fikri, Mirzadin Akbar Al-Kausar, dan Andini Parahita. Berikut adalah abstrak dari penelitian kami. Keyword dari penelitian ini adalah daun teh, limbah, dan pengolahan. Berikut adalah daftar isi dari penelitian ini. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada isi, yang ketiga ada analisis, dan yang keempat adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah ada tiga, yaitu tingkat konsumsi teh tinggi, kurangnya pengolahan limbah daun teh, dan potensi pengolahan limbah daun teh. Untuk tingkat konsumsi teh tinggi, total konsumsi teh secara global dapat mencapai 4,5 juta ton per tahunnya. Untuk yang kedua, kurangnya pengolahan limbah daun teh disebabkan oleh kurangnya nilai komersial limbah daun teh bagi produsen. Hal ini dapat berujung pada pencemaran lingkungan. Yang ketiga, ada potensi pengolahan limbah daun teh. Teh mengandung berbagai senyawa kimia kompleks yang dapat dimanfaatkan untuk membuat berbagai produk baru. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini. Yang pertama ada menentukan hasil olahan limbah daun teh dengan prinsip kilang hayati. Yang kedua ada mengidentifikasi tahapan proses pada pengolahan limbah daun teh dengan prinsip kilang hayati. Yang ketiga ada menentukan potensi masa depan pengolahan limbah daun teh dengan penerapan prinsip kilang hayati. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian isi. Semua jenis teh dihasilkan dari bahan baku yang sama, yaitu tanaman teh atau Camellia sinensis. Pada gambar 1 ditunjukkan proses pengolahan teh hijau dan teh hitam yang umum dilakukan oleh para pelaku industri. Berikut merupakan tahapan pengolahan daun teh. Daun teh yang sudah dilayukan kemudian digulung dan dikeringkan sampai kadar air tertentu. Adapun proses pengolahan teh hitam ditambahkan proses fermentasi, kemudian dilanjutkan dengan pengeringan, yaitu proses pengolahan yang bertujuan untuk menghentikan proses oksimatis pada fermentasi dan menurunkan kadar air. Teh kering selanjutnya disortasi dan digrading untuk menghasilkan jenis mutu teh tertentu. Setelah diperoleh teh kering, daun teh akan diberi perlakuan tambahan supaya teh dapat dikonsumsi, yaitu berupa ekstraksi. Hasil ekstraksi berupa teh dalam bentuk cairan atau tea infusion yang akan dikonsumsi dan limbah padat atau spent tea leaves. Spent tea leaves merupakan limbah padat hasil ekstraksi daun teh dengan jumlah melimpah yang tidak memiliki nilai komersial. Padahal limbah daun teh atau STL memiliki berbagai khasiat maupun kaya akan senyawa yang dapat digunakan sebagai bahan baku biomasa. Berikut merupakan sifat-sifat STL atau limbah daun teh. Yang pertama, kaya akan zat kimia. Limbah daun teh menyimpan polifenol, antioksidan, katekin, flavanol, selulosa, asam amino, protein tidak larut, kafein, serat, gula, lignin, seng, dan asam tanat yang membuat teh kaya akan rasa, tekstur, dan nutrisi. Yang kedua, limbah mudah diproses untuk mengekstrak, mencampur, dan membentuknya dalam rangka menambahkan nilai dari limbah tersebut dibandingkan dengan pengolahan melalui proses pembakaran ataupun penguburan. Yang ketiga, limbah daun teh dapat diklasifikasikan sebagai absorben berkarbon, di mana SCl memiliki kapasitas permukaan yang besar dan kinetika absorpsi yang cepat, sehingga SCl cocok digunakan sebagai absorben berbiaya rendah untuk menghilangkan limbah dari air limbah, dan juga sebagai bahan prekursor untuk produksi karbon aktif. Perolehan bahan baku utama berupa limbah daun teh dikumpulkan dari kebun teh, tea manufacturing plant, rumah pengolahan teh, maupun industri pengolahan teh. Jumlah bahan baku utama yang tersedia berdasarkan data sebanyak 4,5 juta ton per tahun yang tersedia dari berbagai sumber. Namun, jumlah akan disesuaikan dengan pengolahan. Jumlah produk utama yang dihasilkan ada 3, berupa biofuel, biodiesel, dan bioetanol, serta produk samping lainnya yang dijabarkan pada diagram alir. Untuk selanjutnya, pemrosesannya, hal yang pertama kali dilakukan adalah limbah teh dari pohon Camellia sinensis dikumpulkan terlebih dahulu. Setelah itu, dilakukan perebusan limbah teh pada suhu 85 derajat Celcius selama 45 menit, dan kemudian dilanjutkan dengan pengeringan di bawah sinar matahari. Kemudian biomasa kering yang didapatkan direndam dalam NaOH 0,1 molar pada suhu 25 derajat Celcius, 60 derajat Celcius, dan 90 derajat Celcius selama 2 jam. Kemudian endapan yang didapatkan disentrifugasi dan supernatan yang didapatkan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Kemudian dilakukan ethanol pretreatment di mana akan terjadi pengekstraksian lipid atau asam organik yang dapat diolah menjadi biodiesel, polifenol diolah menjadi biofuel, dan bahan dalam industri makanan, dan terakhir klorofil dan kafein. Lalu langkah selanjutnya yaitu multi-alkaline treatment, di mana dilakukan penambahan alkali dengan pH 9-11 sebanyak 10 gram per liter, yang akan menghasilkan 60% rhamnogalacturonan 1 pektin sebanyak 2 gram per liter, yang dapat digunakan di industri makanan, 75% protein sebanyak 2,5 gram per liter yang dapat dijadikan pakan ternak, 5% hemiselulosa, dan 25% lignin. Dan dilanjutkan lagi dengan ekstraksi protein, di mana dilakukan penambahan alkali dengan pH 13 sebanyak 10 gram per liter, yang menghasilkan asam galakturonat pektin dan rhamnogalacturonat 2 pektin.
kemudian 20% rhamnogalakturonan 1 pektin, dan 25% protein. Selanjutnya akan melalui tahap hidrolisis dan fermentasi untuk menghasilkan hasil akhir yaitu bioetanol. Dan untuk selanjutnya, untuk neracanya sendiri, dalam pemrosesan ini inputnya adalah 25 gram per liter limbah teh yang akan melalui proses pengeringan dengan output biomasa kering dan air, dilanjut dengan proses perendaman dengan input biomasa kering dan output supernatan serta endapan, kemudian proses sentrifugasi, lalu dilanjut dengan etanol pretreatment dengan tambahan input alkali sebesar 10 gram per liter, serta output lipid atau asam organik sebaik 2,75 gram per liter, polifenol sebaik 3,914 gram per liter, dan terakhir klorofil dan kafein. Selanjutnya untuk malt alkaline treatment terdapat tambahan input 10 gram per liter dengan output 60% rhamnogalakturonan 1 pektin atau 2 gram per liter, 5% hemiselulosa, 75% protein atau 2,5 gram per liter, dan 25% lignin. Dan terakhir ekstraksi protein dengan output asam galakturonat, pektin, dan rhamnogalakturonan 2 pektin sebesar 5,5 gram per liter, 20% rhamnogalakturonat 1 pektin, dan 25% protein. Selanjutnya adalah alat bahan dan preparasi dari ekstrak daun teh sendiri. Yang pertama alatnya adalah pemanas, yang kedua adalah Sorval centrifuge, dan yang ketiga adalah mikroskop untuk pengujian dari ekstraksi. Yang selanjutnya adalah bahan yaitu residu teh, dan juga yang kedua adalah NaOH yang berupa alkali sebanyak 0,1 molar. Selanjutnya preparasinya yang pertama adalah residu dikumpulkan dari pohon C. sinensis dari provinsi Zhejiang, dan daun teh direndam dalam air 85 derajat Celcius selama 45 menit di pemanas dan kemudian dijemur dengan sinar matahari. Yang kedua, ekstraksi protein dilakukan dengan merendam 0,5 gram residu teh dalam 20 ml NaOH alkali 0,1 molar pada suhu 25 derajat, 60 dan 95 derajat Celcius selama 2 jam di dalam pemanas. Yang ketiga adalah sampel disentrifugasi dengan Sorval centrifuge yang dibuat oleh Thermo Fisher Scientific dari USA. Supernatan dari hasil sentrifugasi tersebut kemudian disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk dianalisis lebih lanjut. Yang keempat adalah sampel padat yang diperoleh setelah perlakuan alkali selama 2 jam, serta kontrol bahan yang tidak diberi perlakuan dengan NaOH 0,1 molar diperiksa di bawah mikroskop. Selanjutnya adalah prinsip dan operasi. Prinsip kerjanya sendiri tidak berbeda dari yang sudah dijelaskan oleh Andin pada diagram alir, terdiri dari 8 tahap. Namun mungkin yang hal penting lainnya adalah operasi, di mana kondisi operasi pada saat pengekstrasian berada di suhu lingkungan. Selanjutnya adalah analisis bagian ketiga, yaitu yang pertama adalah signifikansi. Protein dari ekstraksi sendiri dapat digunakan dalam makanan, pakan ternak, atau ketika hidrolisis menjadi asam amino untuk kimia massal. Namun aplikasi protein tersebut dibatasi oleh biaya produksi yang tinggi dan tidak efisien, terutama dalam proses ekstraksinya. Sedangkan alkali sendiri dapat memfasilitasi ekstraksi protein dari daun. Dengan pemecahan jaringan daun dapat juga memfasilitasi ekstraksi protein dari daun dengan meningkatkan kelautan protein, dan juga dapat membantu memecah dinding sel dan dengan demikian menyebabkan produksi protein yang tinggi. Hasil dari ekstraksi tersebut juga dapat dilihat pada hasil yang 25 derajat Celcius yaitu 23%, hasil 60 derajat Celcius yaitu 38%, dan hasil yang 95 derajat Celcius yaitu 84%. Selanjutnya yaitu potensi pengolahan limbah daun teh di masa depan. Limbah daun teh merupakan suatu bahan yang sangat berguna untuk pembuatan produk berbasis energi. Contohnya yaitu gas metana, di mana gas metana dapat digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan biogas. Produksi biogas dapat memberikan berbagai dampak positif dari berbagai aspek, yaitu ekonomi, sosial, lingkungan, dan kesehatan, dan dapat juga menjadi salah satu upaya dalam pencapaian Sustainable Development Goals, terutama pada poin energi terjangkau dan bersih. Yang kedua yaitu karbon. Indonesia merupakan negara penghasil minyak kelapa sawit mentah terbesar di dunia yang dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan minyak goreng. Namun umumnya minyak goreng dari kelapa sawit mentah berwarna kemerahan, dan hal tersebut tentu tidak disenangi oleh konsumen, karena biasanya konsumen lebih menyukai minyak berwarna kuning dan cenderung bening. Untuk proses pemucatan dilakukan dengan menyerap karotenoid pada bahan baku minyak mentah kelapa sawit tersebut. Dari beberapa penelitian menyebutkan bahwa karbon aktif yang berasal dari ampas teh memiliki kemampuan yang sangat baik dalam penyerapan, termasuk menyerap beta karoten dari minyak mentah kelapa sawit. Yang terakhir yaitu kesimpulan.
Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu yang pertama, dari limbah daun teh yang telah dikumpulkan dan diolah sesuai dengan konsep hilang hayati, limbah daun teh yang biasanya dibuang ternyata dapat menjadi beberapa produk yang bernilai dan dapat dimanfaatkan. Contohnya yaitu bioetanol, biodiesel, dan biofuel. Yang kedua yaitu tahapan proses pengolahan limbah daun teh meliputi pengeringan, perendaman, sentrifugasi, etanol pretreatment, mal-alkalin treatment, dan ekstraksi protein. Yang ketiga yaitu potensi masa depan dari pengolahan limbah daun teh dapat berupa gas metana yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembuatan biogas dan juga karbon aktif dari pengolahan limbah daun teh yang dapat dijadikan sebagai adsorben yang baik pada pembuatan minyak mentah kelapa sawit yang biasanya memiliki warna kemerahan. Dengan menggunakan karbon aktif dari limbah daun teh ini dapat diserap sehingga warnanya dapat berubah menjadi lebih bening. Berikut daftar pustaka yang kami pakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.